wabarakatuh, sahabat channel Vlog Marifat Bisnis. Hari ini masih di acara pelajaran dari materi Yayasan Pondok Pesantren Entrepreneurship Digital. Nah, ini ada peserta didik santri alumni Blok Agung asal dari Papua. Namanya siapa? Nama saya Rizky Ramadan. Namanya Rizky Ramadan. Nggih. Ramadan ya? Nggih. Iling Ramadhania ya. Nah, Mas Rizky Ramadan ini baru gabung Senin kemarin. Senin ya? Ya, Baru Senin. Senin. Datang ke rumah hari Sabtu. Hari Sabtu tidur di workshop di gudang. Nah, tidur masih sendirian ya. Nggih. Pertama 2 orang, nanti sama temannya ikut ya. Jadi Mas Rizky ini termasuk peserta saya sebut itu paket deposit ya. Paket deposit. Nah, peserta paket deposit itu depositnya 3 juta, bukan bayar 3 juta. Paket deposit 3 juta itu sebagai jaminan. Ya, 3 juta itu jaminan. Sebenarnya gratis programnya. 3 juta sebagai jaminan yang nantinya 3 juta itu di akhir program 3 bulan akan dikembalikan lagi setelah dipotong CV. Jadi lulus dapat CV. Nah, nanti CV akan ditentukan di bulan ketiga. Di bulan ketiga setelah materi bulan 1, bulan 2. Nah, itu akan dikembalikan CV. CV kira-kira 1.500.000. Maka ada uang kembali tunai lagi 1.500.000. Jadi sebenarnya gratis. Makan 2 kali ala kadarnya makannya ya. Nggih. Ya mungkin kadang-kadang minggu libur gak dikasih makan bisa jadi itu. Beli sendiri ya. Nggih. Jadi harus disadari. Nggih. Kadang-kadang pembantu libur. Nah, itu. Jadi makan 2 kali ya siang sama pagi sama siang. Malamnya bisa makan sendiri atau apa. Nanti kalau banyak temannya bisa masak mie dan seterusnya. Nah, kemarin masuk sehari sekedar testimoni membuat desain ya. Desain. Membuat desain apa? Pakai Corel ya. Nggih, pakai Membuat logo Pondok Pesantren Entrepreneur Marifat Bisnis. Nah, hasilnya lumayan. Hasilnya saya pelajari, wah ini boleh bagus lah. Menurut saya desainnya cukup, ya, cuman memang harus ditingkatkan. Nah, mulai besok ini materi khusus. Oh ya, saya kenalkan dulu sahabat channel Marifat Bisnis. Ini adalah tempat berdekatan dengan rumah produksi kopi Bikla. Kopi Bikla rumah produksi yang dijual di Marifat Bisnis. Salah satu rencananya itu salah satu produk kurasi dan inkubasi maklun produk bahkan franchise yang akan digunakan oleh para santri ketika lulus nanti bisa maklum, bisa franchise. Kita lihat konsepnya. Nah, ini ada Kiai Bukhori, ini pengasuhnya ini. Nah, nanti saya kenalkan di babak khusus. Nah, jadi setelah materi pertama, orang nanti setiap santri lulus masih sebelum lulus, jadi 2 bulan itu harus mengerjakan apa yang pernah saya lakukan. Sehingga setelah satu teori seperti ini, besoknya praktek. Harus menjalankan. Tahapan prakteknya ilmunya banyak, mulai dari foto produk, foto itu sampai jadi video, sampai jadi konten kreator, sampai memiliki nilai jual. Maka konsepnya saya kasih akun. Mulai besok megang akun saya, itu saya kasih Imda Handicraft. Apa yang dikerjakan di akun itu? Yang di akun pertama, karena megang akun pertama mencetak, wajib bisa mencetak resi. Kalau akun Indah Handicraft ini turunannya banyak. Akunnya nama usahanya Indah Handicraft. Berarti punya akun namanya Indah Handicraft. Ini dipegang. Pertama, pelajaran pertama itu bisa mencetak resi. Nah, pertama. Akun Indah Handicraft ini berarti ada di Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, TikTok, Facebook, IG, Snack Video, Hello, di blog, di website, di marketplace, di trading, ekspor, impor, dan seterusnya. Nggak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung. Banyak. Ratusan medsos ikut semua. Indah Handicraft. Nah, itu ada. Ini strategi di Marifat Bisnis begitu. Bahkan setiap saat bertambah marketplace itu. Medsos yang ada di Arab Saudi, di Cina, dan seterusnya. Terus ikut. Indah Handicraft ini ikut. Dan juga mengikuti berbagai macam bahasa di dunia. Nanti ada medsos yang ada di Afrika, di Amerika, kita ikut. Ikut semua itu. Nah, bahasanya apa? Saya juga nggak ngerti bahasa sana juga. Ya bahasanya Google, translate Google. Nanti dipegang. Minimal nanti megang di Indonesia dulu, udah lihat kemampuannya dulu. Nah, setelah megang akun, pekerjaan wajib yang nggak bisa ditinggalkan adalah pertama itu nyetak resi setiap hari. Wajib.
setelah tak pegangin akun. Yang kedua setelah nyetak resi itu balasi chat. Ya namanya online shop, kita jualan pasti wajib nyetak resi hasil orderan dan balasi chat. Agar bisa terjadi order tiap hari, maka kita harus memfoto. Pekerjaannya nanti mulai memfoto sebaik mungkin produk sebanyak-banyaknya, memfoto dan memvideo. Mama besok setelah nyetak resi, ya balasi chat bisa pakai HP, nanti satu orang berarti satu HP, itu langsung memfoto. Waktu yang sisa itu memfoto. Foto produk nanti tak kasih sebanyak-banyaknya. Nanti foto itu disimpan langsung di server, di Google Drive, di Terabox, macam-macam. Jadi nggak akan habis foto itu, walaupun 1000 terabyte nggak habis, sebanyak-banyaknya. Nah dari foto sebanyak-banyaknya, video sebanyak-banyaknya, kemudian diedit. Edit saya menggunakan dua, banyak aplikasi yang saya gunakan. Aplikasi yang pertama itu saya menggunakan aplikasi Facetune Image ya. Facetune Image nanti tak ajari bagaimana. Banyak aplikasinya, ada Facetune Image untuk edit foto secara massal. Untuk aplikasi watermark, aplikasi thumbnail, banyak aplikasinya harus dipelajari. Aplikasi watermark massal, aplikasi membuat thumbnail massal, aplikasi editing yang pasti saya menggunakan editing foto itu saya menggunakan KineMaster, juga Corel sama Photoshop, dan juga aplikasi menggunakan Photoroom, Blended dan seterusnya banyak sekali ya. Yang digunakan aplikasinya sangat banyak, jadi nggak bisa dijelasin satu persatu. Nanti menggunakan ini itu saya ajari satu persatu sampai bisa. Setelah megang akun itu upload sebanyak-banyaknya. Sebenarnya kamu nanti megang akun sehari bisa berapa upload, sehari berapa posting, sehari berapa editing, sehari berapa bisa berapa konsul, nah, nanti berapa SEO, saya ajari sampai ke SEO. Nah setelah ini bisa semua, coba kamu nanti konsul upload di negara Amerika, di medsos Amerika apa saja masuk, di Afrika apa, di Eropa ada apa saja. Itu menggunakan bahasa negara sana, Pak? Bahasa negara sana. Wah. Google Translate. Google Translate. Salah bener nggak apa-apa, mirip-mirip. Iya. Pakai Google Translate. Semuanya Google Translate. Saya sendiri nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Google Translate. Sudah bener, kita komunikasi chat. Chat nggak bisa Google Translate. Google Translate sudah voice. Keluar ngomong bahasa Indonesia, keluarnya bahasa Inggris. Sudah banyak. Google. Aplikasi HP saya ngomong bahasa Indonesia. Halo, how much? Saya bilang, how much one tasbih? Oke, saya bilang, iya ini harganya 1.500. Ini kayu dogosari, keluarnya bahasa Inggris sudah. Suka begitu aja. Namanya voice translate, itu nanti kita gunakan. Banyak aplikasi seluruh bahasa di dunia lah. Yang penting bukan bahasa binatang. Nggak ada binatang masih. Nah itu dipegang. Setelah sistem mulai mempotret, mulai mengupload, mengkomen, mengupdate, menjawab, excellent service sampai customer service, sampai mengupdating narasi deskripsi, ke live streaming di mana? Di TikTok, di FB, di IG, di YouTube Short, kita live streaming di sana, sudah membahas sampai konten kreator, materi ini sudah diserap, baru saya ajari SEO. Dasar SEO ini semua ngelontok. Ini seperti pakaian baju. Nah, SEO itu parfumnya gitu. Jadi SEO itu parfum, biar menarik, baju bagus, parfumnya nggak enak. Jadi bagus semua, sudah standar, mulai foto sampai ini semua bisa, sampai ke live streamingnya, sampai ke TikToknya udah oke, video oke, masuk. Nah ini kan nggak mungkin dikerjakan satu orang, nggak mungkin kan, nggak mungkin satu orang. Satu akunnya bisa 10 orang, 20 orang, 100 orang nggak masalah, boleh-boleh aja. 100 sampai ratusan orang tambah bagus. Kalau 100 orang kamu bagian medsos Amerika, negara ini, oh hebat. Kamu megang Indah Handicraft Amerika, kamu Eropa, kamu Soviet, kamu kan hebat. Metode sana, ya nggak ada orangnya. Orang 100, 200 bisa satu akun. Kan sudah miliarder. Nah ini sudah mengerjakan pada saat seperti itu, nanti ini materi namanya ekspor digital. Sudah setelah materi awal sampai akhir, kamu akan belajar ekspor digital kombinasi dengan SEO. Nah, kombinasi dengan SEO plus konten kreator. Nah, pada saat seperti itu salah satu SEO yang digunakan, seluruh medsos ini akan menjadi satu link tree. Bisa menjadi link tree, satu codingan, atau nanti itu dilakukan namanya hyperlink sama sinkronisasi. Nah, setelah itu terjadi, baru membangun traffic dan algoritma. Flash ya, apa ada kumah kau. Ya kau apa nyambung ya. Nah, itu membangun traffic dan algoritma.
Nah, setelah itu 2 bulan selesai, kamu bisa semua ilmunya, baru garap di akunmu 1 bulan terakhir. Harus 2 bulan harus bisa. Jangan sampai 2 bulan nggak bisa. Insya Allah, Pak. Semua ini harus bisa. Insya Allah. Kamu bisa upload berapa, bisa posting berapa, bisa konsul berapa, bisa SEO berapa, bisa SEO organik berapa, bisa bikin kata kunci, bikin planner, bikin narasi, bikin deskripsi, bikin bagaimana FYP, bagaimana algoritma, bagaimana traffic, harus dibangun. 2 bulan cukup itu. Ya, itu harus dibangun. Setelah itu baru membuat CV-mu tadi, akunmu itu dibuat sama kayak saya itu. Kayak akun kamu menjalankan di akun saya. Nah, digarap di situ semua. Dikerjakan. Nah, baru akunmu itu akan seperti ini. Nah, setelah itu, setelah selesai baru mencari produk. Nah, saya tidak menyarankan reseller dropshipper, ini jangan. Sudah mulai nggak zamannya reseller dropshipper. Yang diharapkan setelah punya produk ini, nanti kamu itu bisa pertama afiliasi. Afiliasi produk UMKM se-Indonesia lewat afiliasi. Setelah afiliasi ini, kita harapkan namanya bukan reseller, reseller investasi. Reseller investasi, kamu menjualkan produk A, sepatu. Kamu beli contoh satu-satu sepatu itu, harus punya modal. Nah, dengan adanya produk satu di tempatmu itu, kamu bisa memfoto produk berbeda, ini berbeda. Selama ini kamu kalau reseller kan foto mereka, nyugihne wong iku, ojo gelem, dihapusi wong iku, nggak bisa. Kalau kamu reseller foto dari si orang itu, foto ini siapa tahu di SEO dia, di coding dia, FYP-nya ikut dia, traffic-nya ikut dia, kamu hanya pembantu budak. Ini jangan, diperbudak, jangan. Jangan pernah menjadi, ini ada ilmunya, makanya tak ajari di materi. Harus foto sendiri dari HP-mu sendiri, atau dari HP saya, tapi yang kemudian sudah kamu edit, foto ini nggak pernah tayang. Atau pernah tayang, tapi kamu edit sendiri, kamu gunakan sendiri, maka ini bisa viral sendiri. Fotonya sendiri, narasi sendiri, dan itu harus. Jadi trafficnya nanti akan masuk ke akun kita, Pak. Trafficmu akan masuk ke akunmu. Tapi foto orang lain, trafficnya bisa masuk orang lain. Nah, kamu mau ciri bahasa wong Jawa nyugihne wong. Nah, banyak salah, nanti banyak teorinya. Ada 99 langkah SEO. Kamu harus bisa menyerap 99 langkah SEO, ini harus diserap. Nah, itu materi yang diberikan. Jadi, mulai besok menggarap ini, nanti tak kasih kurikulumnya, apa yang digarap, mana yang wajib harian, mana mingguan, mana yang setiap saat dikerjakan bersamaan. Nah, itu ada materi-materinya ya. Jelas? Jelas. Ada pertanyaan? Untuk online shop, ada foto untuk medsos, ada foto standar TikTok, ada foto standar video shot, ada foto iklan, ada foto untuk video sinematik, dan seterusnya. Itu caranya memang masing-masing beda. Beda. Cara memotretnya berbeda, cara ngambil gambarnya berbeda, cara editingnya berbeda. Kalau dekornya, kayak saya pernah lihat di IG itu kan ada jasa foto untuk produk UMKM. Itu didesain kayak ada warna putih. Ya, dasarnya putih, terus nanti ada kayak daun-daunnya, ada apanya gitu. Jadi menarik gitu. Nanti saya ajarin. Apa pengaruhnya desain, apa pengaruhnya warna putih. Saya hampir tidak menggunakan warna putih teori itu. Saya melawan arus. Dulu orang foto harus warna putih. Tidak saya gunakan. Saya tidak menggunakan teori itu. Teori itu baik, tapi tidak saya gunakan. Saya melawan arus. Melawan berbeda dengan cara-cara saya sendiri, dengan banyak cara. Kadang-kadang foto saya menggunakan tangan saya begini. Itu banyak dulu saya gunakan. Nah, sekarang sudah tidak. Karena SEO-nya berbeda. Nah, itu nanti ada teknik SEO. Gambar ini dikasih apa, itu ada namanya SEO picture, itu saya kasih. Dalam prakteknya nanti memotret, kasih ini tujuannya ini, kasih ini tujuannya ini. Nah, begitu juga dengan video. Video sama. Penggunaan video-video nanti itu ada video yang menyangkut SEO atau tidak. Karena video ini jangan sampai video iklan untuk SEO, karena nggak nyambung. Video ini kadang-kadang video sinematik, dibuat untuk online shop, kadang-kadang nggak nyambung. Ya. Nyambung kadang-kadang menaruh SEO-nya agak susah, nggak bisa di SEO dan seterusnya. Nah, itu harus sinkronisasinya berat, maka harus benar-benar digunakan, ya, benar-benar dipelajari. Dan SEO ini berubah, maka nanti tak kasih pakemnya. Kalau perubahan Bukalapak atau Tokopedia minta SEO gambar seperti ini, nggak apa-apa lakukan ini. Kadang-kadang ada
Seperti GDID semua wajib background putih. Ada. Berarti marketplace juga menentukan. Ada marketplace yang menentukan backgroundnya wajib putih. Ada begitu. Ya harus putih seperti eBay. Selain putih nggak bisa. Iya, iya. Nggak bisa. Kita ikut. Nah pada saat putih nanti itu kita selingi SEO kita. Karena putih itu kadang-kadang milik SEO mereka. Biar untuk trafficnya Google kita nyumbang mereka. Kita nggak tahu mereka punya keinginan apa. Nah, jadi karena kita di marketplace itu numpang, ya kita ikutin aturannya dia, tapi kita harus punya konsep SEO sendiri untuk mereka. Nah ini akan saya ajarkan semua materi itu. Sampai kamu nanti lulus bisa menggerakkan sendiri. Ya walaupun tetap koordinasi ketika ada SEO terbaru dan seterusnya. Nah, ada lagi? Apa? Kemarin kan di Banyuwangi itu ada teman saya itu bapaknya seperti produksi oleh-oleh gitu loh Pak. Iya. Ya itu saya maksudnya karena memang mau belajar tentang digital marketing, saya ajaklah dia kerjasama maksudnya kayak gimana kalau produk ini nanti dijual di online. Bebas. Bisa Pak. Semua produk nanti bisa dijual di lapakmu di online bebas. Kalau kayak makanan yang contohnya kayak tape itu kan paling cuma 3 hari gitu Pak. Bisa. Semua online shop itu bisa. Bahkan binatang, sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan bisa. Binatang bisa Pak? Bisa. Ngirimnya bagaimana ini? Ada caranya. Ada karantina sendiri. Nanti saya ajari bagaimana mengirim binatang, mengirim tumbuh-tumbuhan. Ada materi itu. Kalau kamu, saya masarkan binatang bisa. Masarkan bonsai bisa. Semua ada. Memasarkan barang cair bisa. Bahan berbahaya kimia itu kayak ada. Ikan cupang gitu. Bisa semua. Itu ada tekniknya dan ada karantinanya, ada BKSDA-nya, ada aturannya. Semuanya bisa dipasarkan intinya. Ya. Semua bisa. Tergantung nanti milihnya produk apa. Nah, saya sarankan itu untuk sementara palu gada. Apa saja dijual nanti akan menemukan traffic mana yang diinginkan. Tapi inti saya tidak ngajari reseller, tidak. Karena reseller itu pekerjaan malas, orang nggak bermodal itu. Bisnis harus bermodal, nggak bisa. Jangan, mama beli kopi Bikla, reseller aja, nggak modal, jangan itu. Dropshipper gitu Pak. Dropship sudah nggak saya pakai. Dropship sama reseller dulu tak pakai, masih menjanjikan. Sekarang sudah tidak. Kita harus maklun, harus franchise, harus reseller investasi, dropshipper investasi. Harus itu. Artinya investasi kita beli produknya dia, kita taruh di tempat kita. Punya gudang sendiri gitu. Punya galeri kita. Tujuannya apa? Karena di Marifat Bisnis nanti ini kita harus punya namanya rumah workshop, ada workshopnya, ada rumah galerinya. Bahkan tempatmu menjadi destinasi minimarket destinasi atau galeri destinasi banyak. Nah, kemudian kalau punya produk sendiri bisa memotret semaksimal mungkin. Ya itu ya, jelas. Apa lagi? Kalau sistem maklun itu Pak, itu gimana Pak? Nah, nanti saya jelasin. Oh, di materi ya? Nanti di materi ada sistem maklun bagaimana, kurasi investasi bagaimana, inkubasi investasi bagaimana, ada maklun tender, itu nanti dalam bulan kedua itu materi-materi kedua. Setelah sistem kamu paham semua baru memahami materi ini. Nah, itu setelah ini bikin konten yang kedua bagaimana tentang maklun kopi Bikla. Nah, ini sistem-sistem salah satu pemasaran maklun franchise investasi itu ada di kopi Bikla. Kebetulan Marifat Bisnis juga memasarkan kopi Bikla. Nah, itu masih proses namanya saya sebut reseller investasi. Saya masih reseller investasi. Bukan reseller investasi, menjualkan tapi investasi pakai modal saya. Nah, itu ya umpama orang nikah masuk nggak bayar mas kawin. Jadi harus sebaik-baiknya reseller investasi. Jadi modal itu memang syarat utama dalam bisnis. Syarat utama dimulai berapapun. Contoh umpama kopi Bikla harganya 20.000, ya minimal punya uang 50.000 lah, beli satu piece begitu. Sejelek-jeleknya begitu. Saya beli satu piece ya. Saya punya uang nggak apa-apa, beli satu dulu. Minimal itu sejelek-jeleknya. Satu piece dijual laku. Untung, beli lagi besok satu lagi, besok lagi satu, lama-lama beli contohnya. Lama-lama kan beli 10, lama-lama beli 20, lama-lama beli 1.000 begitu. Ya, itu contoh. Kasarnya kalau kan tidak mungkin kita beli satu. Minimal punya uang 500.000. Nah, kan sudah bisa beli 20, 10 varian dibeli. Mama sandal. Budgetnya berapa? Harganya sandal 50 ribuan atau 100.000. Belilah yang laku-laku 3. Kita jualan ikat pinggang berapa? Kita jualan kue yang laku-laku diambil. Ya kalau kue kan nggak bisa dibeli, harus dipotretnya. Berarti pre-order.
Nah, kalau kuenya itu sudah kemasan expirednya di atas 1 minggu, itu baru bisa dipesan. Biasanya kue itu 1 minggu, atau kalau kue kering bisa berbulan-bulan, sampai 6 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan. Ya. Jadi produknya apa saja bisa. Apa saja, terserah. Kamu menyukai produk apa, itu bisa dijual. Semuanya bisa. Ternyata kamu suka otomotif, bisa. Ternyata kamu suka supranatural, ruqyah, tukang pijet, boleh jualan itu. Saya kasih pasarnya sendiri, caranya sendiri. Ada, nanti ada. Tukang pijet apa saja boleh. Tukang pijet online. Iya, bisa diatur. Nanti saya ajari. Kalau memang ada anak, Pak, saya tukang pijet online, saya ajari marketingnya dan konsepnya membangun di digital. Ada. Jadi apa saja bisa dijual. Ya. Oke. Kira-kira itu. Cukup ya? Cukup, Pak. Oke, terima kasih. Sahabat channel Vlog Marifat Bisnis. Ini bincang-bincang caranya ngedukasi santri, pemberian sosialis yang begini, prakteknya besok di workshop di rumah. Nah, nanti bisa jalan-jalan di tempat lain. Tempat ini tempat destinasi milik Desa Tugusari yang baru dibangun, yang nantinya menjadi proyek sebagai destinasi udara segar. Nah, udara segar, fresh, memang hawanya bagus. Ini termasuk bagian daripada dekat daripada wisata di rumah produksi Kopi Bikla. Terima kasih. Salam Marifat Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Hadir dengan varian kopi jantan original dan kopi rempah Nusantara. Terbuat dari biji kopi robusta lanang pilihan sehingga berkhasiat meningkatkan vitalitas. Dicampur dengan rempah-rempah Nusantara, efektif membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh Anda. Kopi Bikla diolah secara higienis sehingga menciptakan aroma dan rasa yang istimewa. Kopi Bikla, kopi pesantren untuk negeri, dari kampung untuk dunia.